kanan dan kiri karena side by side. Jadi mau nggak mau dia disebut sebagai scan sonar. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, saya lanjut. Dari set scan sonar atau tow piece-nya terhubung namanya tow cable. Jadi tow piece ikan yang ditarik, tariknya itu menggunakan tow cable. Kenapa kabelnya disebut sebagai tow cable? Kalian nggak nampak tutup ini kabelnya. Nggak perlu ditarik patah nanti. Ini namanya tuh. Karena kabelnya itu didesain untuk bisa ditarik di dalam air. Sama persis seperti tali yang kekuatannya cukup kuat. Oke, maka namanya tow cable. Dari tow piece terhubung ke tow cable. Jadi, oh ya saya jelasin dulu. Hari ini saya bicaranya setnya ya, tidak bicara cara menghidupkan. Cara bicara instalasinya dulu. Jadi instalasi step by step, setelah itu selesai. Jadi hidupinnya minggu depan kita pelajari. Dari tow cable masuknya namanya ini trans receiver. Trans receiver. Jadi karena dia mentransfer dan mereceive, makanya namanya trans receiver. Jadi dia memberi kemudian menerima. Dia memberi power terhadap tow cable ke set scan, dia menerima juga, nanti saya jelasin. Dari trans receiver baru masuk ke laptop. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Dari tow piece masuk ke tow cable, bentuk tow cable-nya ini. Jadi ini yang di sini nanti saya jelasin cara pasangnya. Yang masuk ke trans receiver bentuknya kayak gini, hanya putaran-putaran. Masuk ke trans receiver. Trans receiver itu hanya punya 3 port di belakang. Port pertama itu untuk menerima, untuk memberi dan menerima dari tow cable. Masuknya ke sini. Port kedua adalah USB yang bentuk USB-nya kayak printer. Masuknya yang di tengah ini gunanya untuk menerima dan memberi perintah dari laptop. Laptop memberi perintah, dia menerima perintah juga dari laptop. Ini masuk ke laptop. Yang ketiga adalah power dari listrik. Saya sudah jelasin di pertemuan sebelumnya, alat hidro selalu jadi kenapa dia disebut sonar? Karena dia mengubah energi listrik menjadi gelombang suara. Maka dia tetap butuh listrik. Listrik yang masuk dari power listrik, baik itu AC rumah, maksudnya sumber DC atau AC dari rumah, genset atau UPS dan semacamnya, masuk dan terkumpul di sini. Dari sini listriknya akan dialirkan lewat tow cable. Jadi ketika ketemu alat hidro yang bentuknya kabel, maka kabelnya itu punya arus listrik yang sangat kuat. Jadi masuk memberikan power terhadap ini, kemudian berubah menjadi gelombang suara. Gelombang suara dipantulkan diterima kembali, masuk lagi lewat sini, aliran listriknya diubah menjadi tampilan digital dalam laptop. Oke. Di depannya tidak ada display apapun, hanya lampu. Saya jelasin. Lampu merah, bukan berhenti. Lampu merah tandanya dia hidup. Oke. Lampu merah tandanya dia hidup. Dia ini dia sendiri. Colok listrik ini hidup. Ini belum ada apa-apa, itu belum ada apa-apa. Oke. Lampu hijau berarti dia sudah mengalirkan listrik dan ini hidup. Jadi lampu merah ini hidup, lampu hijau semuanya hidup. Sampai ke sana. Sebagai fungsinya. Oke, ketika lampu hijaunya mati berarti yang ini lagi nggak ada apa-apa. Nggak ada arus listrik yang mengalir sampai sana. Oke, jadi lampu merah ini hidup, lampu hijau ada aliran listrik ke sana. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Sedikit boleh. Oke. Karena bentuknya harusnya dibalik, saya jelasin cara pasangnya termasuk cara kerja safety-nya si set scan ini. Oh iya, apapun yang ketemu dengan alat hidro ataupun alat apapun yang bentuknya sonar, mohon tidak digaris.
tidak digores pakai kuku, ya dipegang pakai tangan yang halus. Kalau pakai cincin hati-hati, karena kalau sobek ya sudah tidak bisa pakai. Oke. Nah, karena dia bentuknya, jadi side scan yang ini jenisnya itu tidak bracket. Maksudnya bracket adalah ketika hantu. Saya selalu bilang itu hantu. Kalau yang bracket dia statik. Maksudnya statik, kapal, samping kapal dipasangin besi, dia diam. Tidak apapun. Kalau topis bentuknya itu ditarik, yang ada kemungkinan badan kalian yang ketarik. Jadi karena berat BTW. Jadi bentuknya, karena namanya topis dan towcable memang gunanya untuk menarik. Jadi inilah yang digunakan sebagai tarikannya. Oke, yang ini akan terpasang di sini. Yang ini akan terpasang di sini. Oke. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi ini akan kendor, yang tegang itu adalah kabel yang ini, karena yang ini tidak didesain untuk ditarik kuat-kuat sebenarnya. Kalaupun nanti ada emergency yang digunakan untuk narik, maka didouble sama tali. Yang ini tidak kuat, yang ini yang kuat. Jadi ditarik ke depan sana, jadi kabelnya harusnya ke sana nanti gambarannya ya. Jadi arah depannya ke sana. Oke. Dia didesain safety. Yang depannya sana. Yang merah ini adalah komponen yang gampang pecah. Secara logika harusnya ini tidak didesain gampang pecah, karena harus menarik beban yang cukup berat ya. Jadi kalau dia kepasang, punya beliau Pak. Sudah nggak diisi cakung lagi. Oke, dia dipasang di sini. Oke, dipasang di sini. Ini tetap bisa diangkat BTW. Tetap bisa diangkat walaupun gampang pecah. Saya jelasin alasannya kalau di semester lalu bentuknya pertanyaan ya. Bentuknya kuis gitu. Enggak ada yang bisa jawab juga ya wis lah. Cuma gitu ya. Oke, jadi didesain gampang pecah yang merahnya. Kenapa? Untuk safety kalau nyangkut. Boleh pinjam tak jarimu? Begini kan. Oke. Ini jarinya dia. Ini yang jari telunjuk saya yang depan. Oke, yang jari jempol saya yang belakang. Paham analoginya? Talinya tadi kan yang ini. Oke. Ini nyangkut di sini misal. Nah, ini didesain gampang pecah supaya ini tinggal ditarik ke belakang. Kalau begini tetap akan susah ditarik. Kalau dia patah satu, itu tinggal ditarik ke belakang. Jadi kalau begini kan dia ditarik ke depan. Nah, kalau patah dia tinggal ngebalik. Oke. Nah, didesain gampang pecah. Gampang pecahnya itu terjadi pinjam kepala boleh? Nggak usah kepala, badanmu aja lah. Siap. Nah, siap selalu. Dia tidak akan pecah kalau saya dorong. Nariknya beneran narik. Ini akan tumbuh kalau saya gini kan. Jadi yang ini kalau diginikan pecah dia. Oh, dikejut gitu ya Pak? Iya. Oh iya hentak. Jadi kalau dia biasa ditarik normal dia nggak pecah, tapi ketika dia dikejutkan itu pecah. Tapi kalau apa? Kalau itu benar-benar kaku, kalau kagetan. Jadi kalau tadi saya tarik, ya sudah gampang pecah itu. Dia kalau ditarik normal itu dia kuat, karena ini kalau nggak salah sekitar 25 kilo ya. Atau 20-an kilo deh. Lebih berat daripada gas 3 kilo. Iya, pokoknya ya setengah kayak karung beras lah ya. Oke. Nah, dia akan ditarik normal dia nggak akan pecah, tapi ketika ya sudah dia gampang pecah.
karena desain gampang pecah, maka ini adalah salah satu barang yang ada stoknya tapi tidak banyak. Jadi mohon diingat untuk tidak disengaja. Gitu ya. Oke. Nah, Dengan tuh, Meng. kenapa bentuknya sayap? Sebenarnya kalau diangkat normal begini, ini yang belakang lebih berat. Ya, yang belakang akan lebih berat sehingga jatuhnya akan begini. Tapi kalau dalam air jadinya lurus karena dia punya sayap untuk gaya Untuk angkatnya. keseimbangan. Jadi harusnya begini, tapi ketika kapal jalan dia akan otomatis lurus sendiri. Memang sudah ada perhitungannya maka posisinya di sini. Oke, sampai situ ada pertanyaan terkait area fitur. Merahnya Pak, namanya apa? Merahnya saya nggak paham juga namanya apa. Ayo Pak. Ring motor itu nggak pecah gitu. Oke, ada. Oh iya monggo. Pak, tiba-tiba kan kata bapak tadi nggak boleh dientak gitu kan Pak. Kaki kalian bersih kan? Bersih Pak. Cuman Ya, tiba-tiba maklum. Pak, ada arus Pak yang kuat, terus kalian juga menahannya dengan kuat gitu Ya Pak. pecah. Terus caranya gimana Pak? Biar Ya tidak ada, pasti pasang ulang. Angkat ulang, pasang lagi, turun lagi. Gitu ya. Tapi biasanya di dalam air tidak ada arus yang bentuknya kagetan. Arus yang kagetan terjadinya di permukaan. Arus di dalam itu tidak ada yang bentuknya kaget, tapi dia memang kuat dari awal. Nah, ketika dia kuat tuh gak ada masalah. Bukannya kali. Yang beda adalah ketika dia menghempas. Oke? Paham? Paham Pak? Oke. Saya main di area posisi. Kalau yang tadi saya mainnya dari bawah. Kalau yang ini saya mainnya dari atas.